الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام والقيام لأجل التقوى والحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Jami' As-Salam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Senantiasa lisan kita, qalbu kita, zahir batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Jikalau seandainya bumi yang Allah hamparkan ini dijadikan kertas oleh Allah Jalla wa'ala, pepohonan yang begitu banyak dijadikan pena oleh Allah Rabbul Izzah, lautan yang begitu melimpah dijadikan tinta oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian umat manusia hamba Allah ingin menghitung-hitung nikmat Allah Jalla wa ala, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa. Akan tetapi kita bisa membalasnya, nikmatnya Allah berikan dengan beribadah sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku cinta, mahabbah kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kecintaan kita, mahabbah kita bukan sebatas di lisan saja, tapi kita mahabbah, cinta dari hati kita diteruskan dengan lisan kita dan diamalkan dengan perbuatan kita, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala bersama Nabi tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakumullah taala. Di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat,
wa sayyidus syuhur, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita hamba Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya, sudah semestinya kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, membuktikan keimanan kita berlebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah kasih kesempatan kita untuk hidup di bulan ini. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Seraya kita membuktikan yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita yakini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib ketika itu yang sekarang menjadi kota Madinatul Munawwarah, setelah 2 tahun Rasulullah hijrah, orang-orang Yahudi tidak berhenti-henti memperolok, meremehkan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad dan para pengikutnya tidak mempunyai arah kiblat, karena hingga saat itu arah kiblat orang Muslim masih mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan seperti itu. Akan tetapi lihatlah bagaimana kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kiblat, Allah perintahkan untuk memindahkan arah kiblat kita dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram yang Allah abadikan. Di dalam surah Al-Baqarah juz 2 sampai ayat 144 Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Allah memerintahkan kepada kita semua, pada hari itu mulailah kita memalingkan wajah kita, kiblat kita menuju Masjidil Haram yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sampai situ saja, bahwasanya orang-orang Yahudi terus meremehkan, memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan orang Islam tidak punya syariat. Rasulullah dan para sahabatnya mengikuti syariat mereka, mengerjakan ibadah puasa, karena mereka merasa lebih dulu telah berpuasa. Mereka menjalankan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum disyariatkan puasa Ramadan, yang harus mereka ketahui bahwasanya Rasulullah juga telah berpuasa. Rasulullah juga berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, dan juga Rasulullah berpuasa di 3 hari setiap bulan yang kita kenal Ayyamul Bid. Bahkan sebelum ada syariat Ramadan, puasa Muharram itu diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi setelah ada syariat Ramadan, puasa Muharram menjadi sunnah, dan yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban, Allah turunkan firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah memberikan kecintaannya kepada Rasul, Allah memberikan cintanya kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan syariat ibadah puasa yang tidak pernah diberikan kecuali hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah berikan ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan, dan segala macam ibadah dengan keutamaan-keutamaannya yang Allah hanya berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Jalla wa Ala, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain, hanya kita temukan di bulan Ramadan, yang siang harinya penuh dengan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang puasanya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Siang harinya, malam harinya Allah berikan lagi. Rasulullah mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala, Allah ampuni lagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah lipat gandakan pahala kita. Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan di dalamnya pedoman kita sebagai umat manusia. Allah berikan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan pedoman kita yaitu Al-Quran, hudan lil muttaqin, sehingga Allah muliakan bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, keberkahan khusus Allah berikan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana dengan Ramadan kita hingga hari ini? Hingga detik ini, sudahkah kita mengistimewakan, mengutamakan Ramadan yang Allah telah berikan hingga hari ini? Kita lihat malam hari, masjid-masjid, musalla-musalla mulai berkurang saf-saf jamaahnya. Kemana para jamaah, kemana para hamba Allah Jalla wa Ala yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, dalam Al-Quran Allah ibaratkan kita berbuat amal saleh dengan kalimat fastabiqul khairat, dengan kalimat senantiasa kita berlomba-lomba, senantiasa kita berusaha mencapai kebaikan, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihatlah bahwasanya Ramadan ini perlombaan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, walillahi ataqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan hamba-hambanya di setiap malam Ramadan. Siapa saja mereka yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah turnamen, klub-klub yang bertahan, orang-orang yang bertahan adalah mereka orang-orang, tim-tim, klub-klub yang terbaik, yang mampu bertahan sampai akhir. Dia bisa melewati babak penyisihan, dia bisa melewati babak 16 besar, 8 besar, perempat final, semifinal, bahkan sampai final. Adalah orang-orang yang terbaik, tim-tim yang terbaik. Begitulah kita sedang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hambanya yang bisa bertahan sampai akhir,
Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir sadda mi'zaruhu wa ahya layluhu wa ayqadha ahluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau senantiasa mempertahankan kualitas ibadahnya. Bahkan ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, sadda mi'zaruhu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan ulama hadis mengatakan ketika sudah masuk 10 terakhir, beliau sudah menjauhkan istri-istrinya, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailu, beliau menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Wa ayqadha ahlu, beliau tidak sendirian ibadahnya. Beliau tidak ingin masuk surga sendiri, tapi beliau bangunkan keluarganya, anak istrinya, untuk senantiasa menghidupkan Ramadan, bil khusus malam Ramadan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir Ramadan beliau, di tahun terakhir Ramadan beliau, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa ala, ya'takifuna 20 yawman, beliau beriktikaf sampai 20 hari lamanya di bulan Ramadan. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau yang ma'sum, terbebas dari maksiat, sungguh luar biasa ibadahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih berlumur dosa, kita yang berlumur maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Masihkah kita melalaikan Ramadan tahun ini? Padahal belum tentu ada jaminan tahun depan Allah akan pertemukan kembali kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan ampunan maghfirah dari Allah Jalla wa ala. Karena Ramadan bukan sekedar keutamaan kemuliaan, tapi lihat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang beliau sampaikan kepada kita semua. Beliau mengatakan, "Sakhi 'abdun man adraka Ramadan summa salakha falam yughfar lah." Sungguh celaka, sungguh merugi. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diizinkan dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan bisa hidup sampai Ramadan habis selesai, tapi mereka ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa ala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita semua lagi. Rasulullah mengatakan, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amal, fala hajata lillah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa ya umat Rasul, hamba Allah, ketika mereka berpuasa tapi mereka tidak bisa menjaga lisan dan perbuatannya, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa maksimalkan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Umur kita yang sudah 70 tahun, yang sudah 50 tahun, 30, 20 tahun, sudah sebanyak itu kita bertemu dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah Ramadan yang berkualitas dalam hidup kita? Kalau bukan hari ini, kalau bukan tahun ini, kapan lagi kita akan membuktikan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Jalla wa ala? Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita dalam taat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar, muqawwil al-layl 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulub wal absar,
وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشافعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهوا واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين، اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي أويغور وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه جملة خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإنما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.